perempuan itu wanita penggoda. Dasar penggoda. Perempuan bilang engkau buaya. Dunia ini penuh dengan godaan, saudara. Itu sebabnya kita harus perhatikan waktu-waktu yang jahat ini. Jangan hidup sesuai dengan keinginanmu, tapi hiduplah sesuai keinginan Tuhan. Perempuan itu memang diciptakan sebagai penolong. Saya mau tanya, kalau penolong sama yang ditolong buatan mana? Makanya yang ditolong jangan ragu. Karena kalau yang ditolong sibuk sekali, kepala keluar. Gimana? Dia lupa di kedudukan penolong ini sangat-sangat luar biasa. Aku kirim engkau sebagai penolong. Makanya Tuhan ciptakan bukan Joni dan Jono, Wati dan Minji, tapi Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa. Tapi karena Tuhan lihat ini Adam kayaknya gak bisa hidup sendiri, maka dikirimlah Hawa sebagai penolong. Ternyata penolong ini tidak berfungsi dengan Baik. berfungsi dengan baik dan tidak. Sonde. Tidak. Laki-laki itu sebetulnya kelihatan badan besar, tapi penolong wanita bisa taklukkan dia asal tahu caranya. Saudara lihat, siapa yang digabung Delila? Simpson. Delila bilang ini Syah, di mana kekuatanmu Syah? Satu kali lolos. Syah, katanya kamu cinta aku, di mana Syah? Jadi ternyata laki-laki itu kalau dirayu, jadi ibu-ibu kalau suamimu keras, jangan suaramu keras, kau rayu dia. Belajar dari Simpson, belajar dari Delila. Kalau saudara baca kisah Simpson itu dikatakan begini, ketika Delila merayu merengek-rengek, Simpson rasanya mau mati. Asik. Kalau saudara rayu suamimu sampai suamimu mau mati. Simpson yang luar biasa bangga, tapi oleh kata perkataan Delila jatuh. Jadi jangan main-main bapak-bapak. Perempuan itu, kamu belum ngomong, dia udah baca. Ini omongannya mau lari kemana? Dia udah baca. Karena wanita itu punya 4 mata, 2 di sini dan 2 di sini. Sambil masak, betul ya? Sambil masak dia tahu ini suami gue lagi bikin apa di belakang. Istri itu luar biasa. Dia bisa hamil. Dia kan 9 bulan. Saya tahu waktu saya hamil adiknya di Israel, namanya Deborah. Itu saya tinggal susah, miskin, mau makan saja susah. Jadi saya ikut pertandingan. Karena waktu itu hadiahnya Tabanas. Jadi saya ikut bertanding itu buat cari hadiah. Saudara tahu waktu itu saya hamil 8 bulan ikut pertandingan. Kami tampilkan beserta dengan nomor undian 5. Saudara tahu waktu saya berjalan ibu-ibunya bilang begini, aduh gak tahu diri ya, udah perut gede masih udah mengikut-ikut, udah tahu diri dari tante ya. Betapa sakitnya hati saya. Oh bertanding mental saya sudah dijaga. Ibu-ibu bilang begini, oi tahu diri, oi gak bunting. Kira gua kucing. Tapi karena tanggung jawab saya supaya dapat ke Banas, ikut pertandingan. Lagunya
tidak peduli. Saya juga nggak ngerti sih artinya apa, pokoknya nyanyi aja. Bongkong au maka daun sagi. Ya. Akhirnya waktu saya angkat suara bongkong au maka daun sagi. Kalau ibu-ibu wih itulah pengorbanan seorang. Kalau saya ikutin siap dia tuh, aduh, udah lama gue tinggal di dia kagak ada. Susah miskin, tapi saya harus berjuang, ikut pertandingan kiri kanan untuk apa? Cari uang kontrakan rumah. Rumah saya hutan di Pring itu 3 petak, 1 petak ruang tamu, petak kedua kamar, petak ketiga. Saudara tahu WC saya? WC saya itu boring, bukan boring bos, boring yang dikenal laut itu. Jadi dikali. Jadi kalau buang air besar harus tahu teknik. Ada rasa gini enggak? Dan di situ habis itu ikan-ikan terima kasih. Dan saudara, saking miskinnya mau makan gak ada lauk. Zio pihak mancing dari situ. Yang makan ku makan, dan sekarang kita baku makan. Benar saudara, ini saya nggak mengada-ngada kok. Dia mancing, ada kamu ini makan. Banyak dia masuk ya. Oke. Suami saya bilang, daripada lu lapar, lebih baik gua lapar daripada gua makan ikan seperti ini. Saya sudah lewati kesusahan. Tapi apakah saya menyerang dan saya berkata, aduh gak cari laki-laki lain deh. Gila gue itu malu susah banget, miskin banget sih. Mau makan aja sampai mau makan ikan makan. Itulah perjalanan hidup. Lanjut kesaksian saya tadi. Waktu anak saya hamil. Waktu saya hamil. Akhirnya babak penyisihan, semifinal, masuklah final. Nanti masuk final sudah melahirkan saya. Dan anak itu baru umur 14 hari. Zaman dulu kan ibu-ibu pakai gurita kan? Ikat kiri, ikat kanan, bayangkan biasanya dulu 40 hari baru bisa jalan. Ini 2 minggu pakai gurita jalan. Kami tampilkan peserta dengan nomor undian 3. Ada yang ngomong, kenapa tuh dia jalan begitu? Ada yang bilang, oh baru beranak dia. Getir dan pahitnya beli. Tapi kesempatan demi kesempatan Tuhan beri. Dan saya harus belajar untuk menikmati apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Proses demi proses, waktu yang sangat menyakitkan. Pengkhotbah berkata, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Jangan mengambil waktu kita. Saya alami begitu pedih dan perihnya hidupnya. Akhirnya saudara, saya juara satu dan dapat kabanis meluapkan. Jumlahnya 100.000. Tahun itu 100.000 itu banyak sekali. 1 Orang juta. saya kontrak rumah saja, petak itu 1 tahun 75.000. Saudara tahu cincin nikah kami masuk keluar pengkadean, masuk dikikis, dia masuk dikikis, gue bilang lama-lama nih geraknya kalah. Gak punya cincin nikah, jual untuk bayar kontrakan. Saya sempat jadi penyanyi di band Angkatan Laut. Jadi kalau pejabat-pejabat lagi ada pelantikan saya nyanyi. Dan Pak Yobi biasanya tidak mau duduk dekat penyanyi. Karena kalau duduk dekat penyanyi dan pemain musik, makannya belakang. Dia duduk dekat pejabat, saya nyanyi, dia makan sambil menyanyi. Dulu lagu-lagu standar kan, kayak Oh Daddy Boy,
Nothing more than saya nyanyi pejabat. Lalu saya suka menasihati pemusik yang tidak seiman dengan saya. Kalau kita lagi nyanyi pemusik kamu cewek, saya bilang baru, jangan baru. Kita ini sedang cari makan, jangan bikin sial dalam waktu makan kita. Pokoknya tiap kali dia bikin begitu, saya tebarkan firman. Saudara tahu dia mau berapa nih pemain saxophone agama seberang. Dia bilang begini, Talita, gua udah bosan sama nasihat lu. Tiap kali gua, lu jangan bang. Lu gak bisa lihat orang senang lu ya. Ini teman pemusik bilang, lalu dia bilang apa? Gua mau kasih tahu lu ya, lu gak cocok jadi penyanyi. Karena marahnya sama saya. Cocoknya apa bang saya? Jadi pendeta. Bayangkan orang yang tidak beriman kepada Yesus, dia sudah menubuatkan saya untuk jadi pendeta. Lalu sekarang saya sadar, oh ternyata teman saya yang beragama seberang sudah menubuatkan saya. Mendingan lu jadi pendeta. Itu banyak perjalanan yang menyakitkan, saudara. Tapi kalau kita setia takut, pergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita dengan hidup sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Orang berkata, oh enak sekali ya, Bu Talita ini kamu dari Amerika, kamu di Eropa. Oh, lu gak tahu harga yang telah aku bayar. Dulu saya dan Pak Yopi datang ke gereja. Pak, boleh gak kami sumbangkan? Gak ada. Zaman dulu tiap Tuhan nyanyi, pendetanya bilang, terima kasih sis, Tuhan memberkati. Pindah ke gereja lain lagi, Tuhan memberkati. Sampai teman saya bilang begini, Pak Pendeta, so dari zaman Adam Tuhan memberkati Pak kita. Sekarang kapan